Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah Pak Haji. Dari mana aja nih Bu? Boleh kelihatan. Ya nggak kemana-mana tuh Pak Haji. Saya di rumah-rumah aja. Namanya lagi pandemi kan. Oh Nah. gitu ya, jaga kesehatan juga loh Bu. Iya Pak Haji. Ini produksi itu bawa apa itu Bu? Ini Pak Haji. Jadi sebenarnya gini Pak Haji, kan sekarang tuh lagi ngetren tuh Pak Haji. Saya mau nanya-nanya nih karena kan banyak banget nih orang lagi ngomongin boneka-boneka nih. Sekarang boneka-boneka kayak arwah, boneka spirit doll yang diadopsi gitu Pak Haji, yang jadi kayak anak kayak gitu kan. Nah, aku mau nanya sama Pak Haji, kan Pak Haji kan katanya nih KNU nih, yang mungkin lebih paham tentang hukum-hukumnya seperti apa. Nah, kira-kira kalau kita punya spirit doll gitu, ngadopsi spirit doll gitu, gimana sih Pak Haji hukum dalam Islamnya? Nah begini, ini kan boneka yang Ibu bawa kalau nggak salah ini produk rumahan yang dulu pernah dibantu oleh PKB. Nah, UKM itu ya? Ya. UKM dari Kementerian Tenaga Kerja kalau nggak salah. Nah mudah-mudahan alhamdulillah produknya masih berjalan Bu. alhamdulillah masih. Nah yang terpenting begini Bu, kalau soal boneka arwah itu semua itu karena masyarakat atau orang yang percaya dengan itu otaknya lagi kosong. Dalam artian manusia ini kan bukan hanya perlu makan seperti ini, makan nasi apa semua, tapi kan perlu juga istilahnya ghizaun nafs, perlu makan istilahnya bukan makan hati, bukan Jiwa. jiwa ini juga perlu diberi asupan. Dalam artian kita harus dekat kepada Allah, dekat mengenal Nabi kita, mengenal keluarga Rasulullah semua. Nah boneka seperti ini kalau dibilang boneka arwah itu janganlah. Untuk apa kita mengadopsi sesuatu benda yang tidak bernyawa? Kalau dibilang bernyawa ya nggak ada lah. Benda bernyawa itu ya bohong, itu bohong dan bisa kita musyrik. Jangan. Yang terpenting bagi kita hari ini sudahlah ya boneka. Ya. Kalau mau daripada beli boneka yang arwah yang harganya katanya kayak Ratusan juta juga. ratusan juta. Kalau menurut Gus Muhaimin mendingan kasih anak yatim. Bener Pak Haji. Pahalanya jelas, doa kita juga diterima. Kalau mau ngadopsi jangan ngadopsi boneka. Ya gimana kita ngadopsi sesuatu yang atik yang tidak bisa apa-apa? Kalau dia bilang dalam mimpi bisa mimpi. Di Islam juga ada. Kalau kita mau mimpinya apa? Mimpi yang bagus kan bilang kalau mau tidur kita suruh baca ayat kursi, baca qul huwallah, baca ini kan ada. Katanya kan boneka ini hidup nanti kalau hadir dalam mimpi ya baca. Lebih baik kita mimpi ulama-ulama, apalagi sampai mimpi Rasulullah kan begitu, bukan mimpi boneka sama gendengnya itu. Iya, saya punya temen tuh Pak Haji, dia koleksi boneka-boneka arwah gitu. Jadi tiap hari tuh dijajanin Pak Haji. Jadi kayak dijajanin bocah-bocah gitu Pak Haji, dikasih makan, dikasih dibeliin. Tapi kan tetap nasinya, makanannya ada kagak kemakan. Iya, nggak kemakan. Iya, nah kayak gitu. itu ya perlu dibawa ke psikolog itu. Oh gitu Pak Haji. Kalau nggak dibawa ke psikolog, dibawa ke ulama, ke kiai, biar dinasehatin. Oh gitu. Iya. Atau perlu diruat nggak Pak Haji? Nggak perlu, kita ya, nggak Pak perlu Haji. diruat. Yang penting, yang saya bilang tadi, karena asupan jiwanya kurang. Asupan jiwanya ya karena kurang dekat dengan Allah, ibadahnya kurang, ininya kurang. Insya Allah kalau orang ibadahnya cukup, yang seperti itu tidak akan masuk. Daripada beliin makanan buat apa? Boneka. Buat boneka, lebih baik uang itu masyarakat banyak yang tidak mampu di Jakarta terutama kita kasih kepada anak yatim, kita kasih orang yang mampu. Benar Pak Haji. Lebih berkah. Habis lagi makanannya ya, bukan cuman kelihatannya doang, nggak habis. Iya, itu ilusi itu mah. Ilusi ya Pak Haji. Ilusi, ya benar. Bu, alhamdulillah ini ibu produknya sudah jalan. Boneka sudah berapa tahun Bu? Kalau boneka udah 5 tahun lewat. Wih, masya Allah. 5 tahun lewat. Udah 5 tahun. Dan ibu punya anak berapa? Baru 1 Pak Haji. Punya anak 1. Jadi enak, ibu udah punya anak 1. Anak ibu nggak usah beli boneka, ngambil aja boneka model apa. Kebetulan anak saya juga cowok Pak Haji, jadi
nggak ini juga Pak Haji. Oh. Tapi ini kebetulan kan saya jual buat mainan anak-anak. Nah ini juga saya gara-gara sekarang lagi heboh nih Pak Haji, boneka-boneka arwah gini kita jadi kena imbasnya juga. Disangkanya semua boneka itu ada arwah-arwahnya gitu Pak Haji. Padahal ini boneka memang kosongan Pak Haji. Saya kan memang bikin buat dijual, buat mainan anak. Cuman saya mau nanya lagi nih Pak Haji, saya pernah dengar katanya boneka itu ada batasan-batasannya nih Pak Haji. Misalnya kayak kalau kita bikin boneka nggak boleh yang sempurna banget mukanya, jadi harus yang nggak pakai muka atau gimana. Itu kira-kira gimana tuh Pak Haji? Ya begini Mbak, menurut saya bikin sebagus-bagusnya biar laku. Karena di dalam Islam itu ada hadis memang la tadkhulul malaikah baitan fihi surah. Nggak masuk itu malaikat kalau di rumah kita ada gambar ono, gambar ini, gambar. Itu kan butuh penafsiran. Islam itu enak, makanya Imam Syafi'i itu ada kaidah di Imam Syafi'i itu al-khuruj minal khilafi mustahab. Keluar dari pertentangan itu boleh. Ada yang pendapat seperti itu. Kita pakai pendapat yang untuk lebih netral. Ibu bikin semirip-miripnya nggak apa-apa. Ibu bikin mirip saya misalnya, semirip-miripnya nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak ada masalah itu, yang nggak boleh. Sebagian ulama bilang yang dipahat, tapi nggak juga kok. Jadi Islam itu sesuai dengan zaman apapun. Yang penting kita tidak ya seperti tadi kita anggap ini boneka ada arwahnya, ada ininya. Yang penting yang seperti itu. Yang penting kan kita nggak nyembah ya. Nggak nyembah, orang mau nyembah. kita mainan kok, mainan anak-anak. Nah terus, ibu saya mau tanya, produksi ibu setiap hari berapa ini? Kalau saya itu sih ya produksinya nggak terlalu banyak Pak Haji, karena kan sekarang juga lagi ada anak yang lagi benar-benar butuh perhatian untuk sekolah nih Pak Haji. Jadi ya semampunya saya aja gitu. Jadi ya paling saya mampunya 5 boneka per hari, 5 boneka per hari gitu. Karena saya nggak cuma bikin bonekanya aja, kadang saya produksi untuk baju-bajunya juga gitu. Tapi mohon maaf nih, jadi tanya terlalu dalam, terlalu detail. Ibu penjualannya di rumah aja? Saya ada di rumah, ada juga di Kokas. Oh, Kokas. UKM Kokas. Oh, alhamdulillah. Jadi saya kan juga ngajar juga Pak Haji, ngajarin bikin-bikin boneka. Nah itu kan karena saya juga kadang-kadang masih mikir juga, ini sebenarnya boneka diperbolehkan atau enggak boleh. gitu. Saya pernah dengar juga katanya kan boneka itu hanya diperbolehkan sebagai mainan anak. Nah sekarang nih sebenarnya saya udah gede nih Pak Haji, udah tua nih. Tapi saya masih suka main boneka karena waktu kecil itu kan saya nggak bisa beli boneka Pak Haji, ya kan? Apa-apa. Jadi baru bisa ngerasain punya boneka yang impian itu kan baru sekarang ini gitu. Tapi katanya bilang nggak boleh Pak Haji. Boleh, yang tadi saya bilang, yang tadi saya ungkapin, boleh selama satu tidak melupakan kita kepada Allah. Yang kedua, kita tidak, ini hanya mainan biasa, kita nggak anggap apa-apa. Jadi jangan sesuatu itu dianggap ini nggak boleh, itu nggak boleh. Islam itu luas kok. Jangan, mohon maaf, sebentar-bentar harumin orang, sebentar-bentar nyalain orang, nggak boleh kok. Islam itu memberikan kreativitas yang luas kepada masyarakat. Itu namanya Islam. Itu pengertian Islam yang benar. Jangan Islam orang, jangan oknum-oknum yang suka ini salah, itu salah. Kayak sesajen ditendang, ini kan salah, nggak boleh. Iya, Islam jelas itu diperbolehkan dalam Islam, nggak apa-apa. Ibu bikin sebagus-bagusnya, nggak apa-apa. Kayak muka, bikinlah semirip wajah siapa, nggak apa-apa. Nggak ada masalah itu. Iya, soalnya kan kita juga punya komunitas tuh Pak Haji, namanya banyak emak-emak juga, ternyata bukan saya sendiri Mak yang istilahnya suka boneka. Kita seneng foto-foto boneka, memang. Terus seneng jualan baju, kan itu buat pemasukan buat kita juga. Kalau lagi nggak sanggup bikin apanya, kita sanggup bikin baju-bajunya, kita jualan baju-baju boneka gitu. Bagus itu kreativitas dan juga membantu ekonomi keluarga. Ya kan mungkin suami kerja, kita bantu dengan kita juga produksi di dalam rumah kan. Iya, bagus itu, teruskan Bu. Betul, terima Insya Allah kasih. nanti kalau PKB punya rezeki, kita beli boneka gambar PKB, kita bagi-bagiin ke masyarakat. Boneka pakai baju PKB. Iya, itu lebih bagus. Iya. Nanti kita akan pesen juga Bu, boneka
yang gambarnya ketua umum saya Bu, Gus Muhaimin. Wah, jadi kita bagi-bagiin kepada masyarakat. Gitu. Insya Allah doain ada di Bu. Oke, makasih Pak Haji untuk wawancaranya kali ini. Saya senang banget akhirnya pertanyaan saya selama ini terjawab gitu, karena kan banyak yang bilang boneka itu nggak boleh ada mukanya, sedangkan saya kadang suka aneh aja gitu kalau Welek Bu, nggak ada mukanya itu boneka. Ya boleh lah Bu. dan juga jadi alhamdulillah kan jadi tahu juga gitu seperti apa batasan-batasan boneka, kayak apa kita boleh punya spirit doll atau enggak gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting produksi sebanyak-banyaknya untuk bantu ekonomi keluarga. Di komunitas ibu juga bilang nggak ada masalah itu. Yang penting kita jangan anggap boneka ada arwah terus sampai kita musyrik, jangan. Kalau kreativitas di Islam itu diberikan kebebasan seluas-luasnya. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan jualan bonekanya tambah laku, Amin, berkah. amin, Ya, amin, doain. amin.